Pernah kepikiran nggak, berapa sih sebenarnya gaji imam masjid? Mungkin kita mikir, semakin besar masjidnya, semakin besar juga gajinya. Apalagi kalau imamnya di Masjidil Haram, pasti gajinya luar biasa ya. Tapi, justru disinilah yang bikin kaget, karena imam di masjid terbesar di dunia ternyata tidak punya gaji tetap seperti yang kita bayangkan. Di video ini, kita akan bahas 10 gaji imam masjid dari berbagai belahan dunia, dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Dan percayalah, yang nomor satu mungkin di luar ekspektasi kamu. Kita mulai dari yang paling dekat dulu ya, yang mungkin sering kita lihat sehari-hari. Di Indonesia, banyak imam masjid yang kita kenal adalah orang-orang yang sederhana. Gajinya sekitar 1,5 sampai 5 juta rupiah per bulan. Bahkan tidak sedikit, mereka para imam masjid sambil mengajar, berdagang, atau kerja sampingan. Namun, tetap bisa istiqomah jadi imam masjid. Karena bagi mereka, ini bukan sekedar pekerjaan, tapi sebagai tempat ladang pahala mereka. Kalau di masjid yang lebih besar, gajinya bisa naik ke kisaran 5 sampai 10 juta per bulan. Ditambah lagi, kadang ada honor ceramah dan kajian. Tapi tetap, ini belum bisa disebut sebagai profesi yang high income ya. Nah, di sekitaran masjid rumah kamu, apakah ada imam yang gajinya lebih dari itu, atau malah justru di bawah itu? Tulis di kolom komentar ya. Nah, ini agak unik ya. Di Malaysia, ada imam taraweh yang bisa mendapatkan sekitar 20 juta rupiah. Tapi, hanya selama bulan Ramadan ya. Biasanya, mereka adalah hafiz Quran dengan bacaan yang sangat bagus. Jadi, emang ada nilai lebih di situ ya. Kalau kita geser ke Arab Saudi, imam masjid di Madinah, tapi bukan Masjid Nabawi ya, bisa mendapatkan sekitar 17-26 juta rupiah per bulan. Di sini sudah mulai terasa ya, ini benar-benar profesi yang dihargai. Untuk imam masjid di Saudi secara umum, gajinya bisa mencapai 20-80 juta per bulan, tergantung lokasi masjid, pengalaman, dan kapasitas ilmunya. Di titik ini, mungkin kita mulai berpikir, oh wajar ya, semakin besar negaranya, semakin besar juga gajinya. Sekarang kita pindah ke Eropa. Di Inggris, imam masjid bisa mendapatkan sekitar 30-55 juta per bulan. Dan ini sudah dianggap sebagai profesi yang formal. Bahkan ada kontrak kerja, jam kerja, dan tanggung jawab yang jelas. Di Amerika Serikat, gaji imam bisa mencapai 50-70 juta per bulan. Tapi menariknya, banyak yang bilang ini masih dianggap kurang, karena biaya hidup di sana yang sangat tinggi. Untuk imam di masjid besar, gajinya bisa tembus 60 juta per bulan. Biasanya, mereka tidak hanya menjadi imam, tapi juga sebagai public speaker, pembicara komunitas, bahkan tokoh agama yang aktif di media. Nah, kalau kita lihat dari data-data yang ada, polanya jelas. Semakin besar masjidnya, semakin besar juga gajinya. Tapi, semua pola ini akan berubah di dua posisi terakhir. Ini Masjid Nabawi, salah satu masjid paling mulia di dunia. Setiap hari dipenuhi jutaan jemaah dari seluruh dunia, dan imamnya adalah orang-orang pilihan. Tapi gajinya tidak ada angka pasti, tidak ada gaji bulanan seperti yang kita bayangkan. Semua kebutuhan mereka ditanggung oleh negara, mulai dari tempat tinggal, fasilitas hidup, sampai kebutuhan lainnya. Di sini kita mulai sadar, ini bukan lagi soal gaji, melainkan memuliakan para imam yang memimpin sholat dengan jutaan jemaah di belakangnya. Dan sekarang, kita sampai di nomor satu, yaitu Masjidil Haram. Masjid terbesar di dunia, pusat umat Islam, tempat jutaan orang datang setiap tahunnya. Dan imamnya
Diberikan sesuatu yang tidak biasa, bukan gaji tetap, bukan angka bulanan, tapi sebuah cek kosong. Iya, cek kosong dari pemerintah Saudi. Mereka bisa mengisi nominalnya sendiri berapapun yang mereka mau. Tapi yang menarik, banyak dari mereka justru hidup sederhana. Karena sejak awal, ini bukan tentang uang, tapi tempat berkhidmat untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari semua ini, kita bisa lihat satu hal: semakin tinggi posisinya, semakin sulit diukur dengan uang. Profesi imam bukan sekedar pekerjaan, tapi sebuah amanah yang besar tentang ilmu, tentang keikhlasan, dan tentang kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mungkin itulah kenapa di tempat yang paling mulia di dunia, justru tidak ada angka yang bisa mewakilinya. Menurut kamu, lebih penting mana? Gaji besar atau keberkahan dalam hidup? Tulis di kolom komentar ya. Dan kalau kamu suka konten seperti ini, jangan lupa untuk subscribe ya.